Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Bapak Ibu Guru, tadi kita sudah sama-sama menyimak beberapa alasan ditolaknya manuskrip yang kita kirimkan ke redaksi jurnal. Tadi dari salah kirim, kemudian formatnya tidak sesuai, dan seterusnya. Ada beberapa yang kami perlu tambahkan. Jadi yang paling penting dari karya ilmiah itu ya ditulis. Kalau tidak ditulis, ya tidak jadi karya tulis. Kemudian setelah ditulis tentu harus dikirim ke redaksi. Nah, orang yang tidak pernah ditolak tulisannya hanya orang yang tidak pernah kirim. Jadi kalau kita tidak pernah kirim kan tidak ada yang ditolak. Jadi kalau kita tidak ingin tulisannya ditolak ya tidak usah dikirim biar tidak ditolak-tolak. Nah, kita di forum ini mendiskusikan hal-hal teknis termasuk mempersiapkan naskah kita agar nantinya tidak ditolak oleh redaksi. Seperti yang disampaikan pada minggu sebelumnya itu ada penjelasan tentang judul dan abstrak. Insya Allah di sore hari ini kami akan mendiskusikan dengan Bapak Ibu semua judul dan abstrak yang sudah masuk. Nanti kita akan bahas setelah sesi diskusi terkait penolakan jurnal. Kami juga menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah mengirimkan abstraknya. Insya Allah semuanya juga akan kita bahas. Kami mohon izin nanti menampilkan abstrak-abstrak yang Bapak Ibu kirimkan. Tidak perlu tidak perlu kita malu atau tidak perlu kita kurang percaya diri dan seterusnya. Ini kan sesi kita belajar, jadi tidak apa-apa kita tayangkan untuk bahan belajar kita bersama-sama, sehingga nanti selesai dari sesi kita yang kedua ini, kita tahu apa yang kita tulis, apa yang akan kita lakukan berikutnya, berpotensi diterima oleh redaksi. Nah, di dalam forum kita, seperti disampaikan minggu lalu, kami berharap minimal dari naskah Bapak Ibu Guru, ada yang akan terbit tahun ini. Ini bulan Oktober, kami akan serius dengan kegiatan ini sehingga di bulan Desember, edisi Desember, naskah Bapak Ibu sudah ada yang terbit, minimal yang 30 itu. Jadi kami akan serius dengan ini sehingga mohon kerjasama kita semua untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan yang disampaikan itu diikuti dengan baik. Kalaupun mungkin kita tidak bisa mengikuti dengan kamera on, atau mungkin ada sesi Zoom yang kita tidak sempat ikuti, disimak saja, kemudian kalau ada tugas dikumpulkan sehingga kami bisa tahu. Kemarin dari judul dan abstrak ada 115 yang mengirimkan, artinya 115 ini dalam posisi kami pantau. Kalau misalnya judulnya sudah bagus, kami akan sampaikan bagus. Kalau ada yang disuruh ganti, kami akan sampaikan, Bapak Ibu ganti judul ini, diperbaiki supaya seperti ini. Kalau nanti misalnya ada yang sudah oke, kita akan sampaikan oke, diteruskan. Termasuk mohon maaf nanti ada beberapa kami koreksi, Bapak Ibu judulnya jangan seperti ini ya, kami akan sampaikan begitu. Sehingga sesi ini memang untuk keperluan belajar kita semua. Terkait materi kita sore ini, tadi ada penjelasan tentang penolakan-penolakan. Tadi ada di bagian akhir, setelah nanti Bapak Ibu kirim, kami akan memberikan saran, termasuk kita di forum kita ini nanti,
setiap Bapak Ibu guru yang mengirimkan naskahnya ke kami, itu akan kami beri komentar untuk diperbaiki di bagian ini dan seterusnya. Karena nanti ada tahap kita belajar mengirimkannya seperti apa. Kemudian ada juga penolakan pada beberapa jurnal yang lain. Itu terjadi mungkin tadi tidak muncul karena tidak semuanya ya. Jadi ada jurnal itu yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Ada yang gratisan. Jadi ada juga beberapa pengelola jurnal sudah menerima jurnal, misalnya Pak Faizin. Ini senior saya dari SMA 3 beliau, Pak Waka Kurikulum. Misal ini ya, misal. Beliau kirim jurnal ke tempat saya. Sudah saya terima misalnya. Kemudian kan di tahap akhir itu ada tahap penulis harus membayar biaya publikasi. Biasanya penulis itu ada yang menghilang setelah itu sehingga jurnalnya tidak jadi terbit. Seperti itu. Contoh ya, contoh. Di forum kita ini Bapak Ibu, seperti yang kami janjikan, insya Allah kami tetap dengan komitmen itu. Semua Bapak Ibu yang jurnalnya bagus, sudah mengikuti tahap-tahap perbaikan yang sudah kami minta, akan kita terbitkan semuanya tanpa kecuali, sepanjang tulisannya ada dan tidak ada biaya. Kami gratiskan semua Bapak Ibu guru yang ada tulisannya peserta kita untuk mengirim tulisan ke jurnal-jurnal yang kami kelola. Pak, saya ingin terbit, tapi tulisannya belum ada. Ini yang susah saya nih. Jadi jangan sampai ingin terbit, tapi tulisannya tidak ada. Nah, kami kesulitan kemarin, dari total peserta ada yang tidak mengirim judul. Nah, kami agak bingung bagaimana kita membantu Bapak Ibu guru supaya jurnalnya terbit tapi nggak ada judulnya. Ini susah nih. Seluruh pengelola jurnal di seluruh Indonesia akan bingung menerbitkan jurnal kalau judulnya nggak ada. Jadi mohon kerjasama semua. Saya pribadi tidak rugi sedikit pun, tim kami tidak rugi sedikit pun kalau Bapak Ibu tidak mengirim, nggak ada ruginya. Hanya kan kami jadi tidak tahu posisi Bapak Ibu merencanakan apa. Kami perlu tahu rencananya, sehingga bisa tepat apa yang kita siapkan untuk bagaimana bantuan dan pendampingan. Kemudian hal-hal yang lain tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Jenny, Managing Editor salah satu jurnal. Tulisannya cukup banyak. Saya minta ikut berbagi kepada kita semua untuk kita belajar itu kan boleh dari siapa saja. Jadi boleh dari anak SD mungkin, dari anak SMP, selalu ada hal yang baru dari orang-orang lain selain diri kita. Jadi Bapak Ibu, kami berikan ruang untuk diskusi sore ini terkait tema kita, mengapa manuskrip kita, jurnal kita ditolak oleh pengelola jurnal atau redaksi jurnal. Kami persilakan kita buka sesi tanya jawab, karena nanti videonya ini akan kami tayangkan apa adanya di sistem, di Zoom, di YouTube. Nanti kalau misalnya akan bertanya, mohon videonya bisa di-on-kan sehingga wajah Bapak Ibu bisa dilihat nanti oleh pemirsa. Kalau ada yang belum punya pasangan, nanti bisa ketemu jodohnya nanti setelah videonya dilihat. Kami persilakan. Di sistem sudah ada beberapa yang menanyakan. Kami persilakan. Saya serahkan kembali ke moderator. Kita cek di chat. Ini ada cukup banyak pertanyaan masuk. Beberapa menanyakan tentang judul dan abstrak sih Pak, apakah masih boleh mengirimkan judul dan abstrak? Mungkin baru kepikiran sama judul dan abstraknya gitu Pak. Oke, mohon maaf saya belum. Oke. Ada beberapa pertanyaan sampai tadi malam ada yang telepon.
Pak Gun, bagaimana saya belum sempat kirim judul, apa masih bisa dikirim? Jadi di antara kendala kita di Indonesia ini adalah kita kurang semangat, perjuangannya itu masih perlu kita tingkatkan lagi. Ada deadline. Saya pikir tidak apa-apa Bapak Ibu kirimkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini keperluan kita untuk belajar. Judul yang dikirim bisa berubah lagi. Kalau nanti yang dikirimkan tidak cocok kan boleh kita rubah, kan tidak apa-apa. Nanti linknya mungkin diaktifkan lagi aja ya, supaya Bapak Ibu guru yang ingin mengirimkan judul atau abstraknya, kita beri ruang untuk mengirimkan. Ini ada pertanyaan dari beberapa teman. Pak Faizin, dipersilakan, ada raise hand. Langsung? Boleh langsung atau mau ke epicentrum dulu? Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini beruntung sekali kami dapat informasi yang seperti ini. Di awal sampai akhir seperti itu, memang itu juga harapan-harapan beberapa teman seperti itu. Terkait dengan materi hari ini ke Mbak Yeni ya, Mbak Yeni, terkait dengan referensi rujukan yang digunakan, apakah ada batasan tahun minimal gitu supaya dia dikatakan referensi itu terbaru? Apakah ada aturan seperti itu? Terus yang kedua, tatkala kita sudah mengirimkan jurnal, kemudian rata-rata balasannya itu dari pihak pengelola berapa lama seperti itu, supaya kami juga bisa tindak lanjutnya bisa kami teruskan seperti itu, agar kami tinggal seperti itulah, ada berapa lama dia waktu yang diberikan untuk merespon apa yang sudah kami kirimkan. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Faizin dari SMAN 3. Saya izin menanggapi ya Pak. Silakan. Jadi yang pertama menanyakan tentang referensi tahun. Apakah ada minimal tahun supaya referensi itu dianggap berkualitas? Sebenarnya masing-masing jurnal itu di guideline for authornya tidak ada yang mengharuskan harus menggunakan referensi yang harus di tahun 2020 misalnya. Nah, tapi jika kita menggunakan referensi yang terbaru, misalnya 5 tahun terakhir, nah itu dianggap ada nilai kebaruan, ada nilai ilmunya itu sudah diupdate gitu di jurnal-jurnal yang baru. Nah, kecuali mungkin kalau kita menggunakan referensi seperti buku Babun, itu yang memang asal muasalnya, itu boleh kita gunakan. Nah, jadi sebaiknya supaya lebih bagus hasil artikelnya digunakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja. Nah, itu sih kalau dari saya, Pak, terkait referensi. Jadi supaya ilmunya itu tetap update, karena pasti berbeda hasil penelitian yang membahas problem solving misalnya. Yang di tahun 2000 dengan yang di tahun 2010 pasti ada perkembangannya. Nah, jadi kita ambil saja yang di tahun yang terbaru begitu. Nah, kemudian berapa lama, maksudnya ini berapa lama ketika kita akan ketika kita mengirimkan artikel, kemudian balasannya akan berapa lama. Nah, ini sebenarnya masing-masing jurnal itu berbeda. Ada yang malah setahun itu baru bisa ditanggapi. Nah, ada yang 1 bulan, 2 bulan itu sudah ada info bahwa artikel kita ditindaklanjuti atau dikirim dalam tahap review. Nah, itu tergantung dari pihak jurnalnya, Pak. Nah, kalau pengalaman saya yang menulis jurnal nasional ataupun internasional, kalau jurnal nasional itu biasanya dalam waktu beberapa minggu itu sudah ada notifikasi. Jadi tidak waktu itu tidak harian gitu. Jadi ada jedanya. Nah, mungkin seperti kemarin yang disampaikan sama Pak Gunawan, kalau sekarang ngirim kemudian langsung
dikirim balasan yang mungkin itu penolakan karena tidak sesuai skop dan sebagainya. Tapi biasanya editor itu perlu waktu untuk mengecek satu persatu yang masuk, kemudian baru akan dikirim ke reviewer. Nah, setelah itu baru nanti akan ada notifikasi ke penulis. Nah, itu tergantung jurnalnya ke jurnal yang mana. Begitu. Mungkin dari Pak Gunawan bisa menambahkan juga, Pak. Oke, terima kasih Pak Faizin. Bagus pertanyaannya. Saya pikir ini mewakili beberapa pertanyaan yang lain. Jadi ada saat kita ketika bertanya mewakili suara hati pertanyaan teman-teman guru yang lain, dan kita jadi misalnya dijawab oleh pihak lain dan jadi ilmu bagi yang lain. Nah, insya Allah yang bertanya dan yang menjawab dapat pahala. Hingga kita bertanya baik-baik pada sesi kita diskusi. Yang pertama terkait dengan tahun referensi. Jadi memang tahun referensi itu terkait dengan tren riset pada tema yang sama. Jadi jangan sampai kita menganggap sesuatu itu baru karena kita belum membaca hal yang sama yang terbit beberapa bulan atau setahun terakhir. Sehingga disarankan ketika kita membuat jurnal, referensinya itu juga cukup banyak jurnal, sehingga kita memang membaca tulisan-tulisan orang lain pada tema itu. Baik yang kita dukung idenya, maupun yang kita bantah idenya. Jadi karena yang kita rujuk itu kan boleh kita seide atau kita bantah idenya. Jadi dia boleh dibatasi, dia boleh 5 tahun terakhir, boleh juga 10 tahun terakhir, hanya jangan sampai tidak ada yang terbaru. Jadi kalau misalnya ada 1 atau 2 mungkin tahunnya lama, karena memang buku itu belum memang buku utama ya. Jadi yang membahas itu dengan baik, itu tetap boleh dikutip, tidak apa-apa. Kemudian kenapa diberikan batasan pada sebaiknya mungkin tidak ada dari blog atau sumber-sumber lain yang belum dipertanggungjawabkan isinya, karena penulis blog itu kan bisa siapa saja, dia boleh menulis apa saja. Ini sehingga tidak disarankan untuk dijadikan sumber rujukan. Jadi kalau misalnya ada berita di berita online, surat kabar, baik cetak maupun online, itu boleh jadi sumber. Mungkin dasar kita mulai menulis dari situ boleh, tidak apa. Kemudian terkait dengan masa tanggapan ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu di program yang kita rencanakan ini, jadi kalau misalnya submit dalam 1-2 minggu kita sudah beri tanggapan. Jadi tolong ketika nanti submit rajin juga mengecek sistem, karena kami tidak akan kirim reviewnya itu di WA, tidak akan dikirim di WA, tidak akan dikirim via telepon, di telepon, halo Pak Faizin sudah dikirim itu, tidak akan seperti itu. Jadi mengecek di sistem masing-masing, biasanya ada notifikasinya di email, oh ini emailnya masuk, nanti Bapak Ibu ngecek, perbaiki, nah dan itu tahap-tahap itu akan kita simulasikan di dalam workshop kita. Kemarin kami sampaikan ada tahap tutorial, termasuk bagaimana mengirimnya, bagaimana merevisinya, dan seterusnya. Itu kami sudah siapkan tutorial yang bisa diikuti ya. Bisa diikuti, nanti kalau bingung bisa kita diskusi pas begini. Insya Allah, supaya bermanfaat kegiatan kita ini. Kami tadi sudah sampaikan ke Pak Kepala LPMP, jadi kami ada rapat persiapan akan datangnya Mas Menteri ke Mataram. Tadi kami ada rapat, Mas Menteri datang besok. Jadi kami termasuk menyampaikan ada kegiatan ini. Mudah-mudahan pada sesi tertentu nanti beliau akan bergabung bersama kita sehingga semakin lengkap Bapak Ibu mendapatkan info, termasuk kami juga mohon beberapa penilai PAK setiap kabupaten kota itu yang menilai karya tulis ilmiah Bapak Ibu,
kita undang juga untuk datang, biar sama-sama kita tahu ditolak itu karena apa dan seterusnya. Ini kami coba fasilitasi biar banyak wadah kita belajar. Demikian Pak Faizin. Ini merangkap saya jadi moderator lah. Ada Pak Sudarman, silakan. Ya, Pak Dokter. Ini pertanyaan pertama ke Bu Yani, Pak Dokter, ke Mbak Yani, terkait dengan masalah apa yang disampaikan tadi, plagiarisme atau plagiat naskah jurnal. Nah, sering yang temukan bahwa ketika ada jurnal, kemudian ada plagiasi, tetapi teman-teman terkadang seperti apa yang dikatakan sama Bu Yani tadi, dia memparafrasekan teks itu, saduran itu, kemudian kalimat aktifnya di rumah kalimat pasif dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, Pak Dokter, apakah diperbolehkan, apakah valid jurnal itu jikalau kemudian ada sistem plagiat dalam tulisan itu, namun kita rubah supaya tidak terbaca di sistem plagiat atau alat yang alat plagiasi itu. Itu yang pertama. Sering yang temukan ini. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan kepada Pak Dr. Gunawan terkait dengan masalah referensi, Pak Gunawan. Nah, terkadang referensi ini sekundernya itu banyak kita temukan di jurnal, tetapi jurnalnya itu ada juga yang tidak pakai volume. Ya, apakah ini kemudian bisa dikatakan sebagai referensi primer, baik di kualitatif maupun kuantitatif, apa tidak? Soalnya terkendala kita di Man Insan Cendekia Lombok Timur ini, Pak Dokter, kita kan ada jurnalistik di sini. Ya, jurnalistik termasuk proposal untuk siswa-siswi di Man Insan Cendekia Lombok Timur. Ini kesulitan kita, soalnya anak-anak atau siswa kita itu sering ngeluh dengan jurnal yang didapatkan. Apakah itu yang mengadakan nasional atau internasional atau acak-acakan, ini yang kita belum tahu. Itu yang apakah termasuk valid juga itu, Pak Dokter? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Dokter, yang kesulitan juga ketika menulis jurnal ini. Selama ini kan kita punya kelompok penulisan jurnal, tetapi terkadang ada yang nggak diterima, terkadang teman-teman itu lulus di Sinta begitu. Nah, katanya persyaratan lulus di Sinta itu pun 1 kali setahun diterima begitu. Ini yang membuat kita tidak semangat dalam menulis. Nah, apakah ada trik atau ada LPM yang cepat menerima tulisan kita biar kita semangat menulis, Pak Dokter? Mungkin itu dulu, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sudarman. Kami akan tampung dulu pertanyaannya. Kami persilakan berikutnya Bu Dian. Wah, Dian Apriliana. Ini sahabatnya Pak Faizin ini. Satu kelas dengan Pak Faizin. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk bertanya, Pak Dokter. Saya sangat bersyukur dapat mengikuti pelatihan pendampingan pembuatan karya tulis ilmiah ini karena selama ini banyak kendala dalam menulis. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagi guru, karya tulisnya itu apakah terbatas pada tindakan kelas saja, pada penelitian tindakan kelas saja. Kebetulan saya sudah 2 kali buat penelitian tindakan kelas, itu pun selesainya karena pelatihan. Jadi selama pelatihan juga pendampingan. Jadi pendampingan karena mengikuti pelatihan 2 kali, jadi penelitian tindakan kelas yang saya lakukan sudah 2 kali. Nah, rasanya sulit sekali bagi saya untuk
mandiri dalam hal penulisan karena adanya banyak kendala. Yang ingin saya tanyakan, kemarin kan saya sudah mengirimkan judul. Nah, judul ini adalah judul baru yang saya sendiri belum melakukan penelitian gitu. Nah, karena saya belum melakukan penelitian, maka saya belum bisa mengirimkan abstrak. Nah, kalau boleh saya tahu durasi pendampingan di sini seberapa lama gitu, Pak Dokter? Itu saja pertanyaan saya. Apakah didampingi sampai selesai penelitian, sampai penulisan, sampai segala gitu? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian dari MAN 1 Mataram. Masih tetap di MAN ya? Selamat sore Pak. Tadi mohon maaf saya ada keluar dari Zoom karena koneksi. Jadi sekarang saya berubah menjadi Pak Toroni. Oke, kita berikan satu kesempatan lagi Pak Hamdan dari SMA 1 Peraya. Pak Hamdan sedang olahraga di taman sepertinya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Sambil jalan-jalan sore ini. Kedengaran suaranya Pak? Masuk. Masuk ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi terkait juga dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu sebelumnya tadi. Terkait dengan abstrak, tugas abstrak yang diberikan ke kita. Dipersoalkan tadi tentang belum melakukan penelitian. Kami juga kemarin tidak mengirimkan file abstrak karena sependek pengetahuan kami, di antara isi abstrak itu adalah adanya hasil, dituangkan secara ringkas hasil dari atau kesimpulan atau hasil dari penelitian yang ada di artikel. Apakah di format saat ini tidak perlu atau memang bisa nanti belakangan diisi, yang penting abstrak sebagian dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengiriman artikel, apakah boleh, karena kami belum pernah sampai saat ini mengirim artikel, di beberapa jurnal begitu. Apakah ada ketentuan jika diketahui mengirim di beberapa artikel maka akan di blacklist, atau seperti apa ketentuan, atau ada jeda pengiriman setelah kita ketahui bahwa jurnal ini tertolak baru kita kirim, atau kita boleh kirim serentak jenis artikel yang sama. Nah, seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Halo. Izin bertanya. Oke, kami tanggapi dulu Bapak. Tadi mohon bisa di-off-kan dulu teman-teman yang lain. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke kami. Tadi dari, saya cek penanyanya siapa saja. Pertama tadi sebelum ya, ada Pak Sudarman tadi Pak. Oke. Ya, ini sempat mencatat pertanyaan-pertanyaan? Iya, hanya penanya pertama, karena setelah itu saya putus koneksi. Mungkin bisa ditanggapi yang Pak Sudarman dulu. Oke, terima kasih Pak. Tadi Pak Sudarman menanyakan tentang plagiarisme.
apakah ketika kita mengambil ide dari jurnal tertentu, kemudian kita parafrasekan, apakah itu termasuk plagiarisme, apakah itu sah-sah saja dilakukan? Saya rasa itu tidak masalah, Pak, selama kita mengambil idenya. Karena kan pasti kita membutuhkan ide dari artikel tertentu agar kita bisa menulis, kemudian berargumentasi, pasti kita perlu sumber. Nah, jadi maksud saya itu adalah dengan tidak langsung meng-copy paste apa yang ada di artikel sebelumnya. Misalnya Pak Gunawan menulis tentang problem solving, jadi kemampuan pemecahan masalah itu dapat ditingkatkan mungkin dari model project based learning. Nah, kemudian saya juga meneliti penelitian yang serupa. Jadi saya tidak langsung meng-copy paste ide yang dari Pak Gunawan, misalnya temuannya saya copy paste kemudian saya gunakan dalam artikel saya. Jadi maksud saya tidak seperti itu. Kita boleh mengambil idenya, mungkin Pak Gunawan membahas dalam project based learning itu ada langkah seperti apa sehingga dia bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi ide itu yang kita ambil. Kemudian nah, jika nanti dideteksi sebagai adanya kemiripan atau adanya similarity, kita bisa ubah-ubah kalimatnya atau parafrase kalimatnya dengan tidak merubah makna. Nah, hal tersebut itu sangat diperbolehkan. Jadi maksudnya tidak langsung meng-copy paste begitu, Pak Sudarman. Nah, itu dari saya tentang plagiarisme tadi. Oke, mungkin bisa terima kasih, dilanjutkan, Pak. Saya perlu berikan tambahan tanggapan terkait pertanyaan Pak Sudarman. Pertama, harus kita bedakan plagiasi dan similarity. Jadi, plagiasi itu kita mengklaim karya atau ide orang lain sebagai ide atau karya kita. Itu plagiasi. Ada juga namanya duplikasi. Kita menggunakan data yang sama, data kita sudah publikasikan, kita publikasi kembali mungkin dengan judul berbeda, itu juga pelanggaran etik. Kemudian ada fabrikasi. Nanti kalau di search di Google itu definisinya ada masing-masing. Terkait dengan parafrase yang dilakukan, itu keperluannya untuk mengurangi similarity. Jadi supaya tidak terindikasi plagiat, Bapak Ibu, kita harus memastikan semua ide jurnal dari penulis atau dari penulis jurnal, penulis buku mana saja, itu kita sertakan di dalam rujukan kita, sehingga tidak dianggap kita plagiat, karena semua yang punya ide kita tulis di referensi itu. Jadi ada ide pertama kita sebut, kalaupun kita ambil sebagian kecil, kita tulis bahwa itu ide mereka. Kita tulis di referensi kita. Nanti ada yang kedua, kita tulis di referensi kita. Yang ketiga, begitu seterusnya. Nanti ada tahap kita, kami akan melatih Bapak Ibu peserta bersama-sama, kita latihan bersama-sama, bagaimana cara menulis. Kita belum sampai ke tahap itu. Jadi ada tahap kita mulai menulis, bagaimana cara kita mengutip, bagaimana kita memparafrase, itu nanti ada, kita akan siapkan. Ini sesi kita masih panjang ini baru 2 dari 12. Kemudian parafrase, Bapak Ibu, itu kita lakukan untuk mengurangi similarity. Yang mengecek kesamaan itu sistem, mesin. Nggak mau tahu dia. Bapak Ibu tulis nama, misalnya nama kita, nama sekolah kita, karena ada dokumen lain yang isinya seperti itu juga dihitung sebagai similarity, sehingga tidak mungkin similarity itu 0%. Dia hanya terjadi jika yang dicek itu lembaran kosong atau dokumen yang belum pernah ada di online. Misalnya Bu Dian, Bu Dian Susanti, jadi menulis artikel dalam bahasa Sasak. Belum ada tulisan jurnal pendidikan fisika dalam bahasa Sasak, sehingga tidak ketemu teman samanya. Seperti itu.
Jadi sepanjang dia sama, nama Gunawan saja, pendidikan fisika Universitas Mataram, oleh mesin itu dihitung dia sama dengan dokumen yang lain. Jadi itu kita bedakan dulu. Duplikasi, kita bedakan plagiasi, kita bedakan similarity. Paraprase itu untuk mengurangi kesamaan dokumen. Apa setelah kita putar-putar posisinya itu harus kita menghilangkan yang punya ide? Tidak. Tetap kita tulis sumber idenya itu dari yang punya ide pertama, baik dari buku maupun dari jurnal yang kita rujuk. Jadi tetap kita tulis, kalaupun di paraprase bentuk. Kemudian tadi dari Bu Dian. Nah, betul urutannya ya. Setelah Pak Darman, tadi Bu Dian. Bu Dian menanyakan masa pendampingannya sampai kapan. Saya kebetulan konsen di tulis-menulis ini. Sebelum kegiatan ini pun sudah ada beberapa kita dampingi. Ini kita ingin buat lebih masif, lebih banyak, membantu Bapak Ibu guru sehingga bisa naik pangkat, bisa punya keahlian menulis, dan seperti yang kita rencanakan, di Desember itu minimal 30 terbit. Minimal pada jurnal beda-beda. Nah, bagaimana kalau ada yang belum terbit? Nah, ini kan posisi kita banyak ya, jurnal kita banyak. Kalau misalnya ada revisi, umumnya jurnal itu kan terbit pada beberapa kali dalam 1 tahun. Jadi kalau jurnal-jurnal yang kami kelola itu terbitnya kelipatan 3 dia. Ada bulan Maret, ada bulan Juni, ada bulan September, ada bulan Desember. Ada 4 kali setahun. Umumnya jurnal itu ada volumenya. Jadi 1 tahun itu 1 volume. Jadi kalau setahun itu terbitnya 4 kali, dia volumenya 1, nomor 1, volume 1, nomor 2, volume 1, nomor 3, volume 1, nomor 4. Kalau sudah masuk tahun kedua, volume 2, nomor 1, volume 2, nomor 2, dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada volume dan tidak ada nomornya, aneh itu jurnalnya. Apalagi hanya terbit tahun saja, bisa dicurigai Bapak Ibu, nanti tulisan itu tidak bisa digunakan. Ada pengalaman, kami kemarin mendampingi beberapa guru dari Provinsi Riau. Ada beberapa guru menghubungi kami, minta tolong tulisannya terbit di jurnal kami, alhamdulillah. Jadi ada beberapa ketentuan, pertama kan jurnal itu ber-ISSN. Ber-ISSN, ada ISN semua jurnal itu. Jadi kalau buku ada ISBN, kalau jurnal itu ada ISSN-nya. ISN itu ada 2, ada yang publish, cetak, ada yang online. Tidak boleh digunakan untuk pangkat kalau dia tidak online, berarti harus ada ISN online. Kemudian redaksi pengelola jurnal itu tidak boleh dari satu lembaga, ada dari kampus beda-beda. Tidak boleh satu seragam semua, tidak boleh. Nanti dicek bagian itu. Kemudian harus ada di dalam pengelola itu dari lembaga-lembaga, minimal ketentuannya ada berapa. Kalau kami di kampus baru bisa kita gunakan minimal editornya itu 2 lembaga berbeda. Reviewernya dari beberapa lembaga yang berbeda, itu ada ketentuannya. Kemudian apa semua harus PTK? Tidak harus. Jadi contoh yang ditampilkan minggu lalu kan tidak semua PTK. Hanya Bapak Ibu, nanti di judul kita lihat, kalau yang kita ingin publikasi itu PTK, maka karakteristik judulnya berbeda dengan judul penelitian tipe yang lain. Jadi misalnya begini, kalau kita ingin publikasi PTK, maka di dalam judul itu harus ada identitas tempatnya, sekolah. Kalau misalnya Bu Dian yang publish, maka kalau penelitiannya di MAN 1 Mataram, maka diberikan ruang menulis judul di dalam judulnya itu MAN 1 Mataram. Kenapa begitu? Karena hasil penelitian tindakan kelas itu tidak bisa digeneralkan. Dia hanya berlaku saat itu, tahun itu, di sekolah itu, oleh guru yang saat itu memberi perlakuan.
Sehingga di judulnya diminta ditulis nama sekolahnya. Nah, di tipe-tipe yang lain, misalnya eksperimen, tidak harus. Pak Faizin misalnya meneliti di SMA 3 Mataram, kami tidak menyarankan menulis sekolah kalau bukan PTK, supaya judulnya tidak terlalu panjang. Kemudian ada pertanyaan, pendampingannya sampai kapan? Kalau Bapak Ibu semangat, saya tunggu sampai terbit. Boleh sampai tahun ini, sampai tahun depan. Sepanjang kita masih sama-sama hidup ya. Insya Allah lah, kita saling bantu. Kemudian, apa harus bidang pendidikan saja? Jurnal-jurnal yang kami kelola itu tidak semua jurnal pendidikan. Ada juga jurnal murni, Applied Science and Technology. Di jurnal Pijar MIPA juga ada pendidikan MIPA, ada yang matematika IPA yang murni, kimia murni, fisika murni, dan seterusnya. Di jurnal kami pendidikan fisika itu juga ada juga yang fisika murni terbit. Tidak apa-apa kalau ada. Kemudian bisa diingatkan lagi kalau ada pertanyaan yang lewat ya. Izin bertanya, Pak Dokter. Kita tuntaskan beberapa pertanyaan tertunda, Bapak. Kita akan buka nanti sesi kedua. Oke, terima kasih. Bisa kami diingatkan kalau ada pertanyaan yang lewat? Sepertinya sudah, Pak. Oke, tadi. Pertanyaan saya belum tadi. Hamdan ya. SMA 1 Praya. Ya, beliau sambil olahraga tadi ya. Kemudian tadi pertanyaan dari SMA 1 Praya. Yeni mungkin bisa merename namanya supaya tidak aneh. Di-rename saja supaya tidak jadi Fatoroni. Bisa diulangi mungkin, Pak? Oh, bisa. Silakan. Itu ya, yang saya tanyakan tadi. Mohon maaf, yang saya tanyakan tadi terkait dengan yang pertama. Tentang abstrak yang biasanya betul. Yang berisikan tentang hasil itu satu. Kemudian yang kedua tentang artikel atau jurnal yang saya ulangi, artikel yang kita masukkan di beberapa jurnal itu apakah ada ketentuan, apa boleh atau haram hukumnya jika belum ada kepastian ditolak. Seperti apa itu? Terima kasih itu. Ya, terima kasih. Saya izin menanggapi langsung. Bagi Bapak Ibu yang kemarin posisinya sempat mengisi dan mengirim abstrak, itu melihat di sana di opsi upload abstrak itu sifatnya opsional. Artinya memang ketika mengisi yang kemarin itu tahap mengirim judul dan abstrak itu tidak wajib abstraknya. Ada isian di atasnya itu judul saja. Ada banyak yang seperti itu. Jadi ada 115 yang mengirim judul, kemudian ada mungkin 15-an ya yang mengirim dengan abstraknya. Ada 15 orang saja. Dan kita akan bahas nanti beberapa. Yani mohon bantuan di-download di Drive abstrak-abstrak yang dikirim, supaya nanti kita tayangkan untuk keperluan belajar kita. Jadi nanti abstrak yang dikirimkan harus diubah atau boleh diubah? Boleh Bapak Ibu. Jadi mau diganti total 100% pun tidak apa-apa. Jadi keperluannya memang supaya kami tahu posisi kita masing-masing saja. Kemudian terkait dengan artikel, begini, etikanya adalah naskah yang sudah kita kirim ke jurnal tertentu tidak boleh dikirimkan ke jurnal yang lain sampai jelas posisinya, karena ketika kita centang-centang itu ada pernyataan di sistem apakah manuskrip yang kita kirim belum diterbitkan atau belum dikirimkan untuk proses diterbitkan di jurnal yang lain. Kalau iya baru kita centang, baru berproses. Bagaimana strateginya Bapak Ibu jika misalnya kita sudah mengirimkan naskah ke jurnal yang lain, kemudian mungkin
karena sesuatu dan lain hal, misalnya lama kita tunggu tidak ada kabar-kabar, Bapak Ibu boleh mengirim email ke jurnal itu bahwa naskahnya ditarik dulu. Minimal Bapak Ibu sudah email begitu, boleh kita proses ke jurnal yang lain. Jadi tidak ada salah di kita. Kita sudah email ditarik hari ini, besok mau dikirim ke tempat lain tidak apa-apa. Jadi mereka akan jadikan catatan bahwa jurnal ini ditarik. Kami pernah seperti itu. Yang tidak boleh itu sudah terbit, diterbitkan lagi di tempat lain. Bagaimana kalau terlanjur dua-dua sudah terbit, Bapak Ibu? Kalau kami di kampus itu kan kita mengecek kesamaan dokumen untuk keperluan pangkat dan lain-lain, dan Bapak Ibu nanti akan dilakukan juga tahap yang sama, karena jurnalnya kan diminta online sekarang ini, tidak bisa jurnal yang sudah ada, kemudian kita gunakan, kalaupun kita pilih salah satu, itu tetap dia melanggar etik, sehingga disarankan tidak usah digunakan dalam keperluan pangkat yang akan diusulkan nanti. Jadi kalau misalnya sudah ingin ngirim lagi ke tempat lain, mungkin tulis saja yang baru, supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Kalau Bapak Ibu posisinya sekarang belum jadi siapa-siapa, yang menggugat itu tidak ada. Yang menggugat itu tidak ada. Masih kita jadi rakyat biasa, jadi guru biasa saja, belum jadi calon bupati, calon wakil bupati, wali kota, itu tidak ada yang gugat itu. Nanti kalau misalnya sudah ada, ini jadi kepala sekolah mungkin, atau kita punya posisi lebih tinggi, biasanya masa-masa ujian itu datang dia. Oh ini dulu begini, itu boleh digugat itu, karena bagian dari pelanggaran etika.